Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Stop bullying di lingkungan sekolah. Ingin berkurban dengan mudah dan aman tanpa harus keluar rumah? Badak hadir untuk memudahkan ibadah kurban Anda. Dengan layanan kurban online kami, Anda dapat memilih hewan kurban sesuai dengan kemauan Anda dan dapat memantau proses pemotongan dan memastikan distribusi yang tepat sasaran. Dengan menggunakan jasa layanan Budak, fitur utama yang akan kalian dapatkan: yang pertama, pilih hewan kurban berkualitas. Berbagai pilihan hewan kurban dari kambing hingga sapi semuanya dijamin sehat dan sesuai syariat. Transparansi proses, pantau secara pemotongan langsung melalui live streaming. Distribusi tepat sasaran, hewan kurban Anda akan didistribusikan di daerah-daerah yang tentunya membutuhkan. Yang selanjutnya, kemudahan bertransaksi. Dengan bertransaksi dengan Badak, tentunya kamu akan mendapatkan pembayaran yang aman, mudah melalui banyak metode pembayaran termasuk transfer bank, e-wallet, bahkan bisa melalui pay later. Yang selanjutnya, kamu akan mendapatkan sertifikat kurban. Dengan berkurban di tempat kami, Anda akan dapatkan sertifikat kurban sebagai tanda partisipasi Anda. Cara berkurban, kamu bisa mengunjungi situs kami di www.badak.kurban.24.id. Langsung daftarkan diri Anda agar kamu bisa berkurban dengan tepat sasaran dan dengan hewan kurban yang berkualitas. 99,8 Radio Kota Awan, Banjarnegara. Selamat siang semuanya, kembali lagi dengan saya Aji Santoso yang akan menemani Anda dalam acara kesayangan kita semuanya di program acara Badak Bahas Dakwah bersama saya Aji Santoso, tentunya dengan tema-tema yang menarik dan tentunya up to date. Karena sudah mendekati Idul Adha, hari ini kita akan bahas tentang kurban. Jadi buat kamu yang akan berkurban tapi masih bingung-bingung, kamu bisa banget stay tune untuk ikuti program acara ini, karena dalam 15 menit ke depan kita akan bahas seputar dakwah dari hukum, fikihnya, dan sejarahnya. Bahkan nanti kita akan ada wawancara eksklusif dengan berbagai masjid, dan tentunya ada wawancara eksklusif juga bersama penjual kurban. Jadi kamu bakalan update tentang harga dan sebagainya mengenai hewan kurban. Jadi stay tune, cus! Hai pendengar setia, kembali lagi dengan saya kali ini di sesi berita dakwah. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Pak Ahmad, salah satu panitia kurban di Masjid Al-Ikhlas. Assalamualaikum Pak Ahmad, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mas, saya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pak Ahmad, bisa nih diceritakan sedikit mengenai persiapan pelaksanaan kurban di Masjid Al-Ikhlas tahun ini? Ya tentu, tahun ini alhamdulillah sih kami menerima cukup banyak hewan kurban dari para jamaah. Persiapannya juga sudah kami mulai sejak bulan yang lalu, mulai dari pendataan calon pengkurban, pengadaan hewan kurban, hingga persiapan teknis, pelaksanaan penyembelih dan distribusi daging kurban. Semua itu dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Wah, luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong, berapa nih jumlah hewan kurban yang akan disembelih tahun ini, Pak? Apakah sama seperti tahun yang kemarin? Alhamdulillah sih, tahun ini kami menerima 10 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Jumlah ini juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Nah, dengan hal ini ya menunjukkan antusiasme dan keikhlasan jamaah dalam berkurban. Nah, lalu bagaimana sih mekanisme distribusi daging kurban yang dilakukan Masjid Al-Ikhlas itu tersendiri? Untuk setelah penyembelihan, daging kurban akan kami distribusikan kepada yang berhak menerimanya, Mas. Ya seperti fakir miskin, anak yatim, dan juga warga-warga sekitar yang membutuhkan. Dan kami juga mengadakan posko distribusi di beberapa titik agar pendistribusian berjalan lebih efektif dan ya merata. Pak Ahmad, tolong dong berikan pesan dan nasihat
kepada para pendengar terkait ibadah kurban ini? Untuk pesan saya ya, marilah kita jadikan momen Idul Adha ini ya sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi dan saling berbagi antar sesama umat beragama. Ibadah kurban itu bukan tentang hanya menyembelih hewan, tapi juga tentang keikhlasan dan kepedulian kita terhadap sesama. Ya, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian wawancara kita dengan Bapak Ahmad, panitia kurban di Masjid Al-Ikhlas. Tetap bersama kami di Badak Bahas Dakwah untuk mendapatkan berita dan informasi dakwah lainnya. Beralih ke sesi feature, kali ini kita ada feature spesial Idul Adha. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang penjual sapi yang sudah berpengalaman dalam menyediakan hewan kurban, yaitu Pak Budi. Assalamualaikum Pak Budi, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya. Pak Budi, bisa diceritakan bagaimana persiapan Anda dalam menyiapkan sapi untuk event kurban tahun ini? Ya, persiapan dimulai jauh hari sebelum Idul Adha ya. Jadi kami memilih sapi-sapi yang sehat dan juga sesuai syariat Islam. Selain itu, kami juga memastikan sapi-sapi ini mendapatkan perawatan dan pakan yang baik, sehingga saat waktu kurban tiba, sapi-sapi dalam kondisi prima ya, gitu. Nah, lantas gimana nih metode apa yang digunakan Pak Budi untuk memilih sapi? Ya, untuk proses pemilihan sapi, kami memiliki tim khusus ya yang bertugas untuk menangani, untuk memilih sapi-sapi. Mereka melihat dari segi kesehatan, usia, dan juga kelengkapan fisik sapi. Sapi yang dipilih harus sapi bebas dari cacat ya, jadi bukan sapi yang difabel. Dan juga cukup umur sesuai dengan syarat kurban, yaitu minimal berumur 2 tahun gitu. Nah, Pak Budi, tentunya dalam berjualan sapi kan banyak banget nih tantangan. Nah, menurut Pak Budi, tantangan apa yang terbesar yang selama ini didapati Pak Budi selama menjadi pengusaha sapi kurban? Untuk tantangan terbesar biasanya adalah memastikan ketersediaan sapi yang cukup dan menjaga kesehatan sapi tersebut. Selain itu juga kami harus bersaing dengan penjual lainnya gitu dalam hal harga dan kualitas sapi. Nah, bagaimana respon pembeli selama ini, Pak? Apakah baik? Untuk respon pembeli selama ini, alhamdulillah responnya sangat baik ya. Banyak pelanggan kami yang puas dengan sapi yang kami sediakan. Kami juga selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik, seperti membantu proses pengantaran sapi sampai ke tempat penyembelihan gitu. Nah, ada nggak pesan yang ingin Pak Budi sampaikan kepada para pendengar Badak nih ya? Mungkin tahun ini ada yang ingin berkurban. Apa Pak Budi ingin menyampaikan pesan? Kalau pesan saya kepada para pendengar sih, yang pertama, pilihlah sapi yang sehat dan sesuai dengan syarat kurban. Jangan pilih sapi yang difabel ya, apalagi cuma punya kaki 3 gitu, kan nanti dikira sepeda roda 3. Yang kedua, jangan ragu untuk bertanya kepada penjual tentang kondisi sapi. Berkurban adalah ibadah yang mulia, jadi pastikan kita melakukannya dengan sebaik mungkin. Gitu aja sih. Terima kasih banyak Pak Budi atas waktu dan informasinya. Semoga usaha Anda semakin sukses dan berkah selalu. Amin Mas, terima kasih Mas, terima kasih kembali ya. Terima kasih, semoga sukses selalu juga. Terima kasih. Demikian wawancara kita dengan Pak Budi, penjual sapi kurban. Tetap bersama kami di Badak Bahas Dakwah untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Tidak terasa sudah di akhir acara. Kini kita sudah di segmen FYI For Your Info. Kali ini kita akan bahas tentang Idul Adha buat kamu.
Idul Adha adalah hari raya yang diperingati oleh umat muslim di seluruh dunia. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban. Pada hari ini kita mengenang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu ikhlas dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketersediaannya mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Sebagai gantinya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Seperti yang tertulis dalam hadis Nabi riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amal anak Adam pada hari Nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang kepadanya pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu lebih dahulu sampai kepada Allah daripada darah yang jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkurban. Melalui kisah ini kita diajarkan tentang pentingnya ketaatan dan pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah. Berkurban juga merupakan bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Kita sudah berada di ujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti acara Badak Bahas Dakwah dari awal sampai akhir. Untuk penutupnya kita akan putarkan lagu Allah Karim dari Nisa Sabian untuk menutup acara pada sore hari ini. Selamat sore teman-teman semuanya, sehat selalu dan bye-bye.